Halo semuanya teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama IWPI nih ya, Ikatan Wajib Pajak Indonesia guys. Bersama langsung dengan Sang Ketua Umum IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Ya, Rinto, tahun baru apa kabar nih Pak? ya, selalu semangat Mas Awan. Luar biasa ya, makin semangat sekali Pak Rinto bersama IWPI. Nah, sekarang IWPI saatnya nih kita minta pendapatnya mengenai PPN 11%, 12%, 11%, 12%. Kemudian, dimanipulasi dengan, istilah yang aneh-aneh, ada DPP nilai lain, ada 11/12, dan sebagainya. Bagaimana nih Pak Betul. IWP menanggapi dunia tipu-tipu di dunia perpajakan ini? Iya, iya Mas Awan. Terima kasih Mas Awan. Coba ini Mas Awan, ini kalau kita bicara tentang PPN 12% ini, kita kan mengacunya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan yang klaster PPN Mas Awan. Nah ini nanti apa bisa dibuka ini Mas Awan, pasal 7 ayat 1 Mas Awan. Coba dibuka dulu Mas Awan. Oke, coba saya share nih ya. Nah, Ini ya, Undang-Undang HPP pasal 7 yang jadi landasan untuk menaikkan PPN ya? betul, betul Mas Awan. Mmm, Nah, ini kan di pasal 7 ayat 1 huruf B, ini kan berlaku sebesar 12%. Ini Mas, ya, tarif PP-nya itu berlaku sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025, itu Mas Awan. mhm. Nah, ini menjadi rumit ternyata Mas Awan di titik terakhir. Nah, itu Pak Prabowo mengatakan bahwa hanya untuk khusus barang mewah yang 12% Mas Awan. Itu Mmm, tanggal 31 Desember Mas ya. Kita ingat sendiri tanggal 31 Desember sore hari Mas ya. Sekitar jam berapa itu Mas? Jam 6 malam atau jam 7 malam itu Mas? iya. Nah, jam 6 malam atau jam 7 malam. Sementara beberapa hari sebelumnya dari Kementerian Keuangan bersama Menko Perekonomian itu Bu Sri Mulyani bersama Pak Airlangga Hartarto sudah mengumumkan Mas Awan bahwa semua naik 12% Mas Awan. Mmm, Kecuali ada barang-barang tertentu yang ditanggung oleh pemerintah, pajaknya yang 1%, DTP, yaitu seperti minyak kita, tepung terigu, seperti itu Mas Awan. mhm, Lah, karena mungkin banyak demo-demo itu Mas Awan. Nah, itu mmm, akhirnya Pak Prabowo memutuskan yang naik 12% hanya untuk barang mewah, Mas Awan. mmm, Cuman sorotan IWPI Mas Awan yang menjadi menarik di sini karena tanggal 1 Januari 2025 juga dimulailah Kortex Mas Awan. mmm, Dimulailah Kortex Mas Awan. Nah, kemarin sempat kami coba-coba Mas Awan. Saya bersama tim saya itu mencoba-coba. Pagi hari itu tidak bisa Mas untuk menggunakan DPP nilai lain seperti dari PMK 131 tahun 2024 Mas yang tanggal 31 Desember tengah malam Mas Awan. mmm, Nah, sorenya ternyata Mas Awan itu pakai kode 01 maupun 02 itu ada checklistnya DPP nilai lain Mas Awan. Jadi bisa mmm, saya centang DPP nilai lain walaupun kita tidak menggunakan yang kode 04 Mas Awan. Jadi mmm, pagi hari itu yang bisa checklist DPP nilai lain hanya kalau kita centang 04 Mas Awan. mmm, Nah, tapi sore hari itu saya coba-coba kode 01, 02, 03 itu aktif DPP nilai lain Mas Awan. mmm, Nah, seperti itu Mas Awan. Nah, karena aktif berarti kan apa gunanya kode 04 ini Mas Awan? mmm, Kan rancu seperti itu Mas Awan. Nah, mmm. coba dilihat lagi di pasal 7 ayat 3 Mas Awan. Pasal 7 ayat 3. Nah, ini yang menarik Mas Awan. Di pasal 7 ayat 3, tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah paling rendah 5% dan paling tinggi 15% Mas Awan. Nah, Mmm, seharusnya apa aplikasi Kortek ini sudah menyiapkan multi tarif seperti ini Mas Awan. mmm, Nah, dari tim IT kami yang kami telusur waktu kemarin coba Kortek, itu UP-nya sudah dikunci di 12% Mas Awan. Itu yang mmm, menyebabkan kita semua kacau Mas Awan. Karena udah dikunci di mungkin 12% Mas Awan. Seharusnya mmm, Mas Awan, kalau dari sisi IT, dari sisi programmer itu sudah siapkan multi tarif ini, mereka gampang saja Mas Awan. Nanti tinggal setting di masternya apa aplikasinya dari ini apa masternya itu dari sisi adminnya DJP itu bisa langsung Mas Awan. Mau mmm, mau besok lagi bisa turunkan 10% lagi itu kan lebih lebih fleksibel Mas Awan.
Cuman kelihatannya Mas Awan, ini sudah dikunci di 12% Mas Awan. Nah, Hmm. karena Pak Prabowo mintanya hanya untuk khusus barang mewah, akhirnya bingung lah Mas antara tim IT dan tim hukumnya mereka. Lah itu mencari jalan tengah. Ini Mas dibuat DPP nilai lain itu Mas Awan. Hmm. Cuman ada ini Mas Awan dari kami UWP menyoroti gini Mas. Nanti kalau pakai DPP nilai lain ini Mas Awan, yang menjadi acuan omset itu yang apa Mas Awan? Yang DPP asli atau yang DPP nilai lain ini Mas Awan? Nah, oke sekarang memang kita bisa ngakalin itu Mas untuk bayar pajaknya tetap 11%. Walaupun dengan dikali 11 dibagi 12 kali 12% Mas Awan. Cuman nanti kalau ada PMK baru Mas Awan yang akan ngomong PMK-nya misalkan ini Mas Awan akan menerapkan undang-undang HPP ini Mas yang 12%. Itu Mas Hmm. Awan. Lah, omset kita kalau dihitung dari DPP yang asli itu kan akan kurang Mas, PPN-nya Mas. Kan kalau berdasarkan DPP yang nilai lain memang sesuai dengan 12% itu Mas Awan. Tapi kalau dengan DPP asli kan nggak sesuai dengan 12% Mas Awan. Nah Hmm. nanti saat mungkin nanti wajib pajak tinggal dikenakan SP2DK atau pemeriksaan. Nah itu Mas, itu seperti ini Mas, menabur bom waktu Mas bagi pengusaha Mas Awan. Karena seharusnya yang dilakukan oleh Pak Prabowo Mas Awan itu adalah merubah undang-undang ini Mas Awan melalui Perpu. Jadi kan itu kan misalkan ada poin B Mas Awan ya, tadi kan pasal 7 ayat 1 huruf B ya. Nah itu yang 12% koma hanya untuk barang mewah. Selesai Mas Awan. Di Hmm. sisi wajib pajak dan di sisi rakyat tidak ribet Mas Awan. Kalau seperti ini Mas Awan, nanti gimana Mas omset itu Mas? Yang diakui omset ini omset yang DPP lain atau omset yang mana? Karena saat kami mencoba kemarin membuat faktur pajak itu DPP nilai lainnya pun kita masukkan manual Mas Awan, bukan otomatis. Misalkan kita harga 100 juta Mas Awan ya. Nah, kita tentang DPP nilai lain, dia udah langsung ada pembaginya. Ini enggak Mas, kita masukkan sendiri Mas. Ini kan rawan kesalahan Mas dari tim admin perpajakan. Seperti itu Hmm. Mas Awan. Jadi seharusnya begitu kita klik DPP nilai lain tuh langsung langsung muncul pilihan, lu mau DPP nilai lain 10%, 20% atau 11/12 ya. Iya, betul Mas Awan. Coba Tapi ini kalau tidak bisa saya share screen, nah coba ini Mas. Ini, tapi dia bikinnya manual ya. ini Mas Awan. Jadi Nah, Cortex tidak canggih-canggih amat ya ternyata ya. nah, seperti itu Mas Awan. Nah, ini Mas Awan. Hmm. Ini kan kode 01 Mas Awan ya. Ini kode 01. Coba kita lihat kalau kode 01 kita Hmm. tambah transaksi. Nah, Hmm. ini mati Mas Awan. Kalau 01. Lah kemarin sore itu hidup Mas Awan. Nah, ini Hmm. mati Mas Awan. Hmm. Nah, ini mati. Sekarang kita coba 02 Mas Awan. Kita Hmm. coba 02. Kita buat tambah transaksi. Nah, ini bisa dicentang Mas Awan. Oke. Nah, ini bisa ditentang Mas Awan. Nah, ini tinggal masukkan. Di sini Hmm. angkanya Mas Awan. Hmm. Nah, berarti kan, lah sementara ini Mas, coba kalau kita yang pasti bisa kan 04 Mas ya. Hmm. Nah, kalau 04 kan pasti bisa Mas Awan. Hmm. Nah, ini kan pasti bisa Mas Awan. Hmm. Nah, sementara IWPI menyoroti ini Mas. Tadi ada pernyataan dari DJP Mas, dari Bu Dwi Astuti Mas Awan. Oh, Ibu Dwi Astuti yang Ah, terhormat. dari ini Mas dari media di divisi mungkin Mas Awan bisa nanti bisa lihat juga. Nah itu mengatakan bahwa kalau mau memanfaatkan apa DPP nilai lain harus pakai kode faktur 04 Mas Awan. Nah Hmm. sementara kalau saya sendiri Mas bergeraknya di bidang pemerintah kode faktur kami pasti 02 Mas Awan. Hmm. Maksudnya 02 tadi kan sudah bisa kita checklist DPP nilai lain Mas Awan. Nah, tapi kan nanti ini kan nggak sama dengan pernyataan dari DJP Mas Awan bahwa harus kalau mau memanfaatkan DPP lain harus pakai 04 Mas Awan. Hmm. Nah, seperti itu Mas Awan. Jadi ini yang kita amatin bahwa sebenarnya semua aturan ini menyesuaikan aplikasi Cortex yang sudah dibuat dengan tidak canggih-canggih amat itu Mas Awan, tidak bisa itu Mas Awan. Jadi daripada IT-nya yang dia rombak, mending aturannya yang dia menyesuaikan dengan sistem IT-nya. Betul, karena intinya mungkin disiapkan tidak untuk multi tarif Mas Awan. Jadi programnya bingung Mas Awan. Ya, problemnya bingung. Seperti itu. Jadi ya,
Jadi inilah cerminan bahwa nilai programnya ini kalau Mas Awan ini Mas bisa lihat di berita-berita Mas Awan, itu di CNBC yang saya lihat Mas Awan, itu 1,3 triliun Mas Awan. Fantastis Mas Awan. Budgetnya. Nah, kalau seperti ini, ya kalau seperti ini Mas Awan, mungkin nanti kita bisa buka ini Mas ya, ahli-ahli pajak, ahli hukum. Ini bertanya kepada DJP Mas, untuk pembuatan aplikasi ini, apakah sudah ada proses bisnisnya Mas atau blueprintnya Mas Awan. Nah ini nanti akan kelihatan Mas yang salah ini DJP atau programmernya gitu Mas Awan. Dilihatnya dari ini Mas, apa proses bisnis atau blueprint. Kalau di bangunan lihat gambar kerjanya Mas Awan. Kan kalau Hmm. kita bangun proyek bangunan Mas Awan ya, itu kan tendernya ada dua Mas, tender untuk ini Mas ya, apa desainnya dulu. Nah, sama tender untuk ngerjakannya Mas Awan. Hmm. Nah, Jadi ini ini yang kami soroti. Bahayanya bom waktu Mas Awan. Nanti omset kita berapa Mas Awan? Ini secara pajaknya Mas. Omset hmm. DPP yang lain atau omset yang gimana Mas Awan? Ya, ya, ya. Jadi ini Iya. perencanaan yang tidak matang, perencanaan yang amburadul, akhirnya secara teknis menjadi trial and error. Betul Mas Awan. Terus contohnya ini Mas Awan, kalau ada pemotongan Mas, kalau kami ya motong PPh pasal 22, nah, atau pasal 23 Mas, biasanya dari pemerintah kan motong pasal 22 Mas Awan, itu DPP-nya dari nilai mana Mas? DPP nilai lain apa DPP asli Mas Awan? Ini apa sudah pernah dipikirkan? Itu Mas Awan. Iya, 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 iya. Ya, sebegitu rumitlah konteks itu Seperti ya. itu Mas Awan catatan kami untuk Segitu runyam dan ya segitu yang amburadul. yang dirugikan adalah wajib pajak Mas Awan. Jadi wajib pajak ini adalah sebenarnya adalah apa Mas ya? Ibarat kata ini adalah seharusnya yang paling harus dilayani oleh pemerintah. Lah ini malah yang dibuat sendiri Mas Awan. Jadi rakyat itu jadi kelinci percobaan. Iya Mas Awan. Seharusnya sebelum Kortek ini diluncurkan atau kemarin sebelum rame-rame juga ini 11% atau 12%, itu kan paling nggak kan 2 minggu sebelumnya kan udah fix Mas Awan mau 12 atau 11. Jadi sistem-sistem ini Mas ya, besar-besar perbelanjaan kan softwarenya kan harus disetting berapa persen ini Mas Awan di sistem softwarenya Mas Awan. Hmm. Jadi yang sekarang ini kasihan pengusaha Mas, wajib pajak Mas Awan. Nanti di sisi aplikasinya setting 11% Mas Awan. Nah, cuman Hmm. saat pelaporan pajak di sistem Kontek dikali nilai lain kan Mas Awan untuk mendapatkan pembayaran PPN supaya ketemunya setara dengan 11%. DPP-nya harus dikali 11 dibagi 12 Mas Awan. Hmm. Hmm. Jadi ini antara aplikasinya dari mungkin supermarket tadi, Mas Awan, nah, sama aplikasinya untuk pelaporan di Kortek itu akan berbeda, Mas Awan. Omsetnya pun bisa berbeda, nanti melihatnya kan gimana, seperti itu, Mas Awan. Hmm. Hmm. Luar biasa, luar biasa. Aduh, jadi Cortez ini tidak canggih-canggih amat, justru malah banyak error-nya, dan Hmm. kita malah jadi Betul. kelinci percobaan untuk trial and error ya. Pagi dia bikin Betul. begini, sore dia bilang, oh nggak jadi ah, diganti lagi sistemnya. Karena yang bahaya ini, Mas, karena pajaknya ini secara undang-undang masih 12% Mas Awan. Itu yang paling bahaya di situ, Mas Awan. Perjuangan kita sebagai wajib pajak ini belum selesai, Mas Awan. Jadi Hmm. seakan-akan ini Pak Presiden kita, Pak Prabowo ini tersandra oleh kebijakan dari Kementerian Keuangan dan DJP itu Mas Awan. Hmm. Ya, ya, ya. Oke, luar biasa Pak. Terima kasih IWPI sudah sangat memberikan informasi dan tanggapannya ya terhadap pemerintah ini, bagaimana amburadul dan betapa runyamnya mereka ini, padahal gampang sekali bikin perpu tapi tidak mau ya. Ya, Ya, terima kasih Pak Rinto. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya Pak. ya.